Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan dapat melakukan mujizat. Yang akan kita ambil dari nats firman Tuhan Matius pasal yang ke-9 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta ini adalah kisah yang hanya ditulis di Injil Matius. Kebutaan nampaknya merupakan penyakit yang cukup umum di Timur Tengah pada zaman dahulu. Namun dalam ayat yang ke-28, Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Apa yang Tuhan Yesus dapat lakukan? Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 33, kita melihat belas kasih Kristus dalam tindakannya menyembuhkan dua orang buta dan seorang yang kerasukan setan. Sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajarkan dan menyembuhkan orang sakit, sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-35. Mengapa? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-36. Kenapa Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Tuhan dapat melakukan mujizat apapun itu. Namun Tuhan ingin melihat bagaimana sikap dari dua orang buta tersebut. Yang pertama, mengakui Yesus sebagai Mesias. Matius pasal yang ke-9 ayat 27 menuliskan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang menarik dari kisah ini ialah bagaimana dua orang buta ini dalam keterbatasannya mampu melihat Tuhan dan karya tangannya dengan mata hati mereka menyebut Yesus dengan sebutan anak Daud. Sebutan anak Daud berarti mereka menganggap atau mengaku Yesus sebagai Mesias. Dalam ayat yang ke-26 disebutkan bahwa ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Pertanyaannya, apakah orang banyak itu mengikutinya, mengakui dia sebagai Mesias, sang anak Daud? Saya rasa tidak. Tentu ada orang yang menganggap dia hanya sebagai guru yang mengajar mereka. Ada yang menganggap dia hanya sebagai tabib yang menyembuhkan mereka, sebagai orang yang bisa memberi makan 5.000 orang. Namun dua orang buta ini berseru mengakui Yesus adalah anak Daud, yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Bapa. Bagaimana dengan kita? Siapakah Yesus bagi kita? Apakah dia hanya sebatas tabib, sebatas dokter yang menyembuhkan kita, sebatas pemimpin agama sebagaimana agama yang lain, sebagai guru, sebagai nabi, atau kita mengenalnya secara pribadi sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita? Pengenalan yang benar kepada Allah, siapakah Yesus itu bagi kita, menentukan sikap kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, pantang menyerah. Ayat yang ke-27 menyebutkan, mereka berseru-seru kepada Yesus. Dua orang buta yang begitu gigih, pantang menyerah, terus-menerus mengikuti Yesus, bukan dengan terdiam, tetapi berseru-seru. Bahkan lebih jelas lagi, bahwa dua orang ini berteriak atau bersuara keras agar Yesus dapat mendengar permohonan mereka.
Di tengah kerumunan orang yang begitu banyak, betapa mereka akan berteriak sekeras-kerasnya agar Yesus dapat mendengar. Alkitab tidak mencatat berapa lama mereka berteriak dan berapa jauh jarak yang ditempuh oleh dua orang buta itu. Hanya untuk memastikan bahwa Yesus mendengar suara mereka. Alkitab hanya mencatat Yesus menyembuhkan mereka setelah tiba di suatu rumah. Artinya, di sepanjang perjalanan hingga tiba di rumah itu, orang buta ini mempunyai keadaan dan pergumulan yang luar biasa. Apakah Yesus mendengar permohonannya? Dengan tertatih-tatih, berjalan dengan pelan, mereka mengikuti Yesus sambil berteriak. Dua orang buta itu hanya mengandalkan pendengaran dan suara yang berseru-seru memohon pengasihan Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat melihat Yesus, namun mereka berusaha untuk mengikuti Tuhan. Tentu ini membutuhkan pendengaran dan suara yang benar-benar serius untuk tidak kehilangan perjalanan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kesungguhan mereka dan sikap pantang menyerah untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika hendak memberikan kesembuhan berkata kepada mereka. Mula-mula permintaan dua orang itu sepertinya Yesus tidak mendengarkan suara mereka. Hal seperti itu sering terjadi. Mungkin Yesus ingin menguji iman atau ketekunan mereka. Namun akhirnya sikap pantang menyerah dan kegigihan mereka menghasilkan belas kasihan Yesus. Kisah ini berbeda dari kisah yang lain saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dikarenakan diceritakan tentang dua orang yang buta. Saat Yesus sepertinya tidak mendengar mereka. Bisa saja salah satu dari mereka atau bahkan mungkin keduanya akhirnya patah semangat dan menyerah. Namun kalau kita melihat, dua orang tentu akan lebih baik daripada seorang. Mereka bisa saling menyemangati untuk tidak menyerah. Bagaimana dengan kita? Kalau saudara mengalami hal seperti itu, di mana doa saudara seakan-akan tidak dipedulikan oleh Tuhan, jangan putus asa dalam berdoa. Ada banyak orang percaya secara fisik tidak mengalami kebutaan. Mata jasmani mereka dapat melihat apapun, tetapi mata rohani mereka buta. Seperti pelayan Elisa yang tak mampu melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sedikit saja dihadapkan pada masalah atau kesulitan, mereka sudah diliputi ketakutan. Mereka lupa dengan pertolongan Tuhan dalam hidupnya di waktu-waktu yang lalu. Mari kita terus mempercayai Tuhan. Dengan sikap pantang menyerah, iman kita harus tetap tertuju kepada Yesus, dan hanya kepada Dia saja sumber pengharapan kita. Doa dari dua orang buta itu akhirnya dikabulkan. Matius 18 ayat yang ke-20 menyebutkan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita saling mendukung dan menguatkan hingga dalam nama Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Percayalah, Tuhan mendengar seruan dan doa kita. Dia juga memiliki belas kasihan yang lebih kepada kita. Hanya saja diperlukan sikap pantang menyerah dari kita sampai Tuhan melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Ayat 28 sampai 30a mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Iman dua orang buta kepada Yesuslah yang menuntun pendengaran dan suara yang berseru-seru untuk tetap dapat mengikuti Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus.
Tidak peduli dalam kondisi apapun dan situasi yang bagaimana, mereka mengikuti Yesus dan bertekad mewujudkan harapannya. Ketika mereka telah dekat dengan Yesus, harapan mereka menjadi nyata. Beriman dalam Yesus berarti mempunyainya secara sederhana, secara penuh, tanpa keberatan atau praduga. Dalam peristiwa ini, sebelum Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ia bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan ia menyembuhkan mereka menurut imanmu, kata firman Tuhan. Kedua orang buta ini mempercayai kuasa dan kebaikan Tuhan, dan penglihatan mereka menjadi pulih. Ketika seseorang beriman pada Yesus, artinya bahwa ia mempercayai siapakah Yesus sebenarnya dan mempercayai apa yang telah ia perbuat. Iman dalam pribadi dan karya Yesuslah yang menyelamatkannya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Melalui iman di dalam Yesus, kita diberi akses kepada Bapa sebagai anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. 2 orang buta ini mengikuti Tuhan Yesus yang baru saja membangkitkan anak perempuan yang mati di Kapernaum. Secara fisik, keduanya buta, namun pendengaran mereka sangat baik, merekam semua cerita tentang Yesus. Kedua orang buta ini percaya bahwa Yesus dapat memenuhi harapan mereka. Mereka berteriak dan menyebut nama Tuhan Yesus berulang-ulang. "Kasihanilah kami, anak Daud." Mereka tidak serta-merta memperoleh jawaban. Mereka terus mengikuti Tuhan Yesus hingga tiba di sebuah rumah di mana Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kepercayaan mereka dilihat oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan melakukan tindakan untuk menolong, ia menginginkan mendapatkan jawaban yang tulus dari hati dari kedua orang buta ini. Dan mereka menjawab tanpa ragu, "Ya Tuhan, kami percaya." Kunci untuk menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan tindakan mujizat adalah hati yang percaya. Setelah mendengar jawaban dari 2 orang buta ini, barulah Tuhan menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Mata mereka dijelikan. Mata mereka dapat melihat dengan jelas. Kesembuhan itu terjadi. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan ini bisa dikatakan kita seperti kedua orang buta itu. Bukan mata yang kita andalkan untuk dapat dan sanggup mengikuti Tuhan Yesus, tetapi kita memakai iman kita untuk menuntun kita mendengar suara Tuhan dan suara kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Itulah yang sampai saat ini kita tetap dapat mengikuti Tuhan Yesus hanya oleh karena iman. Sebagaimana Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menjadi mata rohani bagi kita untuk menuntun kita merasakan, melihat, dan memohon segala pengasihan Tuhan di dalam hidup ini. Iman menuntun kita untuk tetap mendengar dan berseru kepada Tuhan. Pada situasi yang sulit seperti sekarang ini, yang diperlukan adalah iman. Iman dan ketakutan adalah 2 hal yang sangat kontradiktif. Ketakutan hanya akan membawa kita untuk mempercayai hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi iman membawa kita untuk percaya bahwa hal yang baik-baik dan dahsyat pasti akan terjadi. Iman membuka mata rohani kita sehingga kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Iman menuntun kita untuk melewati kemustahilan, sedangkan ketakutan hanya akan memunculkan kata mustahil
dalam kehidupan kita ini. Karena itu, Tuhan mencari iman di antara manusia di bumi. Lukas pasal yang kedua 18 ayat yang ke-8 mengatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Pertanyaannya, ia mendapati imanmu saat ini? Jadi, iman adalah dasar untuk mengalami mujizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Tanpa iman, kita tidak akan pernah melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal yang ke-1 ayat 17. Hanya dengan percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengerti jawaban Tuhan yang terbaik dalam rencana dan pergumulan kita. Sekarang, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita akan melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus dalam menyikapi kedua orang buta itu. Kelihatannya Tuhan Yesus tidak peduli, seperti cuek, seakan-akan Yesus tidak mendengar dan memperhatikan kedua orang buta itu yang terus mengikutinya. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus sepertinya tidak memperhatikan orang yang berseru-seru, namun sesungguhnya Tuhan Yesus mendengar seruan mereka. Demikian halnya juga dengan persekutuan kita kepada Tuhan. Bisa terjadi hal seperti ini. Kita selalu berseru-seru kepada Tuhan dalam kesulitan hidup kita yang kita hadapi. Namun sepertinya Tuhan tidak memperhatikan dan mendengar seruan permohonan kita. Namun firman Tuhan hendak memberikan kepada kita pelajaran bahwa setiap suara yang berseru-seru kepada Tuhan pasti didengar. Tetapi Tuhan memiliki cara, rencana, dan waktu tersendiri untuk berbuat yang terbaik bagi kita. Yang dituntut kepada kita adalah ketekunan kita untuk tetap berharap menanti pertolongan Tuhan saja. Kita percaya bahwa ketekunan akan menghasilkan buah yang matang pada waktunya. Setiap suara yang berseru kepada Tuhan akan didengarnya. Dan hanya imanlah yang dapat melihat apa yang Tuhan telah perbuat dan apa yang Tuhan akan perbuat bagi hidup kita. Karena memiliki respon hati yang benar, Tuhan Yesus pun bertindak untuk menjamah. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Sebagai penutup, kuasa iman, jika dilihat dari peristiwa ini, sangatlah luar biasa. Iman menjadikan setiap orang terus dapat berjalan ke depan sambil memelihara pengharapannya. Peristiwa yang dialami dua orang buta ini dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi hidup kita. Peristiwa yang dapat menyemangati kita di dalam menjalani hidup ini dan menguatkan kita saat menghadapi tantangan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini tanpa harus berputus asa sekalipun itu berat. Tuhan hari ini juga bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Apa jawab saudara? Yesus berkata, terjadilah seperti apa yang kau imani. Tuhan Yesus memberkati.